Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Nurul Hikmah akan memaparkan materi bab 6, yakni konsumen dan pengaruh lingkungan. A. Pengaruh kelompok, B. Pengaruh keluarga, C. Kelas sosial, dan D. Pengaruh budaya, sub-budaya, dan lintas budaya. Saya akan menjelaskan mengenai A. Pengaruh kelompok. Sebagai makhluk sosial, tiap individu berada dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Interaksi seseorang dengan orang lain beserta lingkungannya merupakan wujud pemenuhan salah satu kebutuhan dasarnya. Pengaruh kelompok adalah salah satu dari pengaruh sosial tersebut. 1. Arti kelompok. Sebuah kelompok diartikan sebagai dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelompok juga bisa diartikan sebagai dua orang atau lebih yang saling berbagi norma, nilai, atau keyakinan dan memiliki hubungan baik. Kedua, jenis-jenis kelompok. Beberapa jenis kelompok yang sering kita bahas yakni A. Kelompok primer versus kelompok sekunder, B. Kelompok formal versus kelompok informal, C. Kelompok keanggotaan versus kelompok simbolis. 3. Properti kelompok. Untuk memahami sifat-sifat kelompok dengan lebih baik, perlu dipahami beberapa properti atau konsep penting yang terkait dengan kelompok seperti status, norma, peran, sosialisasi, dan kekuatan, serta pentingnya konsep-konsep tersebut dalam perilaku konsumen. A. Status, B. Normal, C. Nilai, D. Peran, E. Sosialisasi, F. Kekuatan. 4. Kelompok yang relevan bagi konsumen. Jenis-jenis kelompok yang relevan dibahas dan berpengaruh pada perilaku konsumen seseorang antara lain A. Keluarga. Tiap anggota keluarga memiliki kontak dan interaksi yang tinggi dengan anggota keluarga lainnya, sehingga seringkali terjadi salah satu anggota keluarga memiliki pengaruh signifikan pada pengambilan keputusan oleh anggota keluarga dan yang lainnya. B. Kelompok pertemanan. Kelompok-kelompok pertemanan biasanya merupakan kelompok informal karena umumnya tidak terstruktur dan kurang lebih memiliki otoritas tertentu. Selanjutnya, kelompok sosialisasi formal, formal. Kelompok ini kurang memiliki keeratan hubungan sebagaimana yang ada dalam kelompok-kelompok pertemanan. Selanjutnya, D. Kelompok belanja, di mana kelompok belanja yang terdiri atas dua orang yang lebih berbelanja, misalnya untuk barang-barang makanan, pakaian, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, E. Kelompok aksi konsumen. Kelompok-kelompok aksi konsumen ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, yakni kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya spesifik seperti mengoreksi suatu tindakan yang merugikan konsumen. Kedua, kelompok yang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih luas dengan jangka waktu yang panjang, misalnya kelompok menanggulangi HIV atau AIDS. Selanjutnya, F. Kelompok-kelompok kerja. Kelompok kerja biasanya bersifat formal atau informal. Kelompok kerja formal terdiri atas orang-orang yang ada dalam satu tim kerja, sedangkan yang informal terdiri atas orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan tetapi tidak dalam satu tim kerja. 5. Kelompok panutan. Kelompok panutan atau kelompok referensi adalah orang atau kelompok yang digunakan sebagai pembandingan atau referensi bagi seseorang individu dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku, baik yang sifatnya umum maupun spesifik. 6. Pengaruh kelompok panutan pada perilaku konsumen. Pada umumnya, konsumen menerima pengaruh kelompok panutan karena manfaat yang dirasakan. Dalam interaksi sosial, hal ini sangat alami. Terjadi bahwa seseorang dengan orang lain dalam satu kelompok yang sama ditentukan oleh preferensi individu yang bersangkutan terhadap manfaat atau keuntungan dari interaksi tersebut. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi kelompok panutan.
Sejauh mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh kelompok panutan tergantung pada sifat individu itu sendiri, sifat produk, dan faktor sosial tertentu. Beberapa di antaranya sifat-sifat itu adalah: 1. Informasi dan pengalaman. 2. Kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan kelompok panutan. Dan selanjutnya, tampak tidaknya produk oleh orang lain saat digunakan. 8. Kelompok panutan dan konformitas konsumen. Sering terjadi bahwa beberapa individu berinteraksi terhadap tekanan kelompok untuk melakukan konformitas dan kemudian mereka menolaknya. Adanya kemungkinan untuk menolak konformitas kelompok tergantung pada beberapa hal berikut, yakni: 1. Kekuatan seseorang pada sebuah sistem nilai. 2. Intensitas tekanan kelompok. 3. Komitmen individu kepada kelompok. 4. Nilai yang diberikan pada sifat-sifat individu. Selanjutnya yang ke-9, aplikasi strategis konsep kelompok panutan. Daya tarik kelompok panutan oleh pemasar untuk komunikasi dengan pasarnya. 5 jenis panutan yang daya tariknya sering digunakan para pemasar adalah selebriti, ahli atau pakar, the common man, eksekutif atau karyawan, dan karakter dagang atau juru bicara. Kelima jenis kelompok panutan ini memiliki daya persuasif yang berbeda. A. Selebriti. Para bintang dalam dunia hiburan atau olahraga seringkali digunakan sebagai daya tarik sebuah produk. B. Ahli. Jenis kelompok panutan kedua yang sering digunakan para pemasar adalah para ahli. Ahli adalah seseorang yang karena pengalaman atau pekerjaannya dalam suatu bidang tertentu memiliki kemampuan untuk membantu calon konsumen dalam mengevaluasi produk. Selanjutnya, the common man adalah kelompok orang yang digunakan untuk menyampaikan pesan tentang kinerja produk dengan cara memberikan testimoni. Selanjutnya, juru bicara eksklusif atau karyawan. Cara ini banyak digunakan karena keberhasilan dan publisitas yang dimiliki oleh karyawan itu sebagai juru bicara, sehingga akan mendorong konsumen agar menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan produknya. Selanjutnya, karakter dagang atau juru bicara. Karakter dagang atau juru bicara yang dimaksud adalah sebuah tokoh yang sengaja diciptakan sebagai penyampaian pesan yang mempunyai selebriti. Biasanya tokoh-tokoh itu mengambil karakteristik tokoh kartun yang akrab dengan pemirsa yang menonton. Yang ke-10, manfaat menggunakan daya tarik kelompok panutan. 1. Meningkatkan kesadaran merek. 2. Mengurangi risiko yang dirasakan. Meningkatkan kesadaran merek. Penggunaan daya tarik kelompok panutan memungkinkan suatu produk atau jasa menjadi lebih mudah dikenal oleh calon konsumen lain, terutama bila menggunakan selebriti. Dengan popularitas yang dimiliki selebriti, akan lebih mudah bagi pemasar untuk mengenal produk tersebut. B. Mengurangi risiko yang dirasakan. Penggunaan daya tarik kelompok panutan juga dimaksud untuk mengurangi risiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Baiklah, selanjutnya bagian B, pengaruh keluarga. Salah satu kelompok panutan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah keluarga sendiri. Satu keluarga terdiri atas beberapa anggota yang masing-masing memiliki kebutuhan sendiri. Sebagai sebuah unit rumah tangga, keluarga merupakan tempat atau media bagi para anggotanya untuk saling berinteraksi. 1. Arti keluarga dan rumah tangga. Arti keluarga dan rumah tangga seringkali diidentikan dengan rumah tangga, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Rumah tangga sendiri adalah sebuah unit yang terdiri atas beberapa orang yang menghuni satu unit tempat tinggal. Tempat tinggal itu biasanya merupakan rumah, apartemen, atau beberapa kamar yang dirancang untuk ditempati sebagai tempat tinggal terpisah. Sedangkan keluarga
diartikan sebagai dua orang atau lebih yang hidup bersama karena memiliki hubungan darah atau perkawinan. Berdasarkan urutan itu, rumah tangga dapat diklarifikasikan menjadi rumah tangga keluarga dan rumah tangga bukan keluarga. Yang kedua, fungsi keluarga. Sebuah keluarga bisa baik keluarga intim maupun keluarga luas memiliki fungsi tertentu bagi seseorang. Selain fungsi sebagai sebuah lembaga untuk menghasilkan keturunan bagi sepasang suami istri, keluarga juga memiliki beberapa fungsi yang relevan dibahas berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu sebagai penyangga kesejahteraan ekonomi, tempat atau media untuk memperoleh dukungan emosi dan media sosial bagi anggotanya. A. Kesejahteraan ekonomi. B. Dukungan emosi. Dan C. Sosialisasi anggota keluarga. Yang ketiga, yakni siklus hidup keluarga. Semua tahapan ini mencerminkan keluarga tradisional sejak pernikahan sampai pensiun. Tahap-tahap ini berpengaruh pada orang yang akan dibeli dan bagaimana proses kebutuhan pembeli itu. Ada 8 tahap, yakni lajang, pengantin baru, sarang burung penuh 1, sarang burung penuh 2, sarang burung penuh 3, sarang burung 01, sarang burung 02, hidup sendiri. Lajang, yaitu seseorang yang masih muda dengan umur di bawah 35 tahun. Sedangkan pengantin baru yaitu sepasang laki-laki dan perempuan yang baru saja membentuk rumah tangga. Selanjutnya sarang burung penuh 1 yaitu keluarga dengan anak usia di bawah 6 tahun. Sarang burung penuh 2 yaitu keluarga dengan anak-anak usia 6-12 tahun ke atas. Selanjutnya, sarang burung penuh 3 yaitu keluarga dengan anak-anak remaja yang masih tinggal bersama. Selanjutnya, sarang burung 01 yaitu anak-anak mulai meninggalkan rumah karena sudah mandiri. Selanjutnya, sarang burung 02 yaitu kepala keluarga pensiun sehingga menghasilkan penghasilan keluarga menurun. Selanjutnya, hidup sendiri atau janda, yaitu janda atau duda dengan penghasilan yang makin rendah dan kebutuhan perawatan kesehatan yang meningkat. Selanjutnya, yang keempat, pengambilan keputusan keluarga. Umumnya dalam sebuah keluarga, produk itu dibeli oleh para istri untuk digunakan oleh suami atau oleh anak lelakinya. Agar memperoleh gambaran yang lebih kaya tentang proses konsumsi produk tersebut. A. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap peran-peran dalam memberi wawasan tentang bagaimana anggota keluarga berinteraksi dalam berbagai peran yang terkait dengan konsumsi. 1. Penganggas. Kedua, pembawa pengaruh. Ketiga, penjaga pintu. Keempat, pengambil keputusan. Kelima, pembeli. Keenam, pengguna. B. Dinamika pengembalian keputusan suami istri. Karena itu, keputusan pembelian keluarga dapat diklarifikasikan sebagai 1. Keputusan yang didominasi suami. Kedua, keputusan yang didominasi istri. Ketiga, keputusan bersama. Dan keempat, keputusan otonomi. Selanjutnya bagian C, konflik dalam pengembalian keputusan keluarga. Pemasar berkepentingan untuk mempengaruhi bagaimana konflik tersebut diatasi. Beberapa cara yang biasa ditempuh oleh sebuah keluarga ketika terjadi konflik sebagai berikut. 1. Tawar-menawar, yaitu mencoba untuk mencapai kesepakatan. Kedua, persuasif. Ketiga, menggunakan kekuasaan. Keempat, memberi alasan. Kelima, menggunakan emosi. Keenam, menahan informasi. Selanjutnya itu yang kelima, sosialisasi konsumen anak-anak. Tahapan-tahapan dalam sosialisasi konsumen yaitu mengamati atau rata-rata pada umur 6 bulan. Pada tahapan pertama ini, anak-anak yang menyertai ibunya berbelanja mulai membangun suatu citra mental tentang berbagai objek dan simbol. Selanjutnya, meminta rata-rata pada usia umur 2 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai bisa meminta sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, memilih
rata-rata pada usia 3,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai mengembangkan memorinya tentang lokasi toko atau produk-produk tertentu. Misalnya produk apa saja yang anak tersebut inginkan. Yang selanjutnya, membeli dengan izin atau bantuan, rata-rata pada usia 5,5 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak meminta izin orang tua untuk melakukan pembelian produk tertentu. Selanjutnya, membeli sendiri, rata-rata pada usia 8 sampai 9 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak-anak akan membeli sendiri produk-produk yang disenangi tanpa bantuan orang tua. Selanjutnya, materi yang keenam, pengaruh anak pada orang tua. Tingkat pengaruh anak pada keputusan pembelian orang tua bervariasi berdasarkan kategori produk. Pengaruh anak paling besar terjadi pada kategori produk untuk anak-anak, seperti makanan atau minuman kesukaan mereka. Khusus bagi remaja, pengaruh pada keputusan pembelian keluarga dirasakan makin besar pada kondisi berikut. A. Mereka memilih daya beli. B. Memiliki pengetahuan atas produk tertentu. C. Produk itu penting bagi remaja. Selanjutnya bagian C, kelas sosial. Kelas-kelas sosial itu tersusun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi berdasarkan beberapa dimensi atau karakteristik tertentu. Para pemasar menaruh perhatian besar pada kelas-kelas sosial karena hal itu akan mempengaruhi pada pola perilaku para anggotanya, termasuk perilaku pembelian dan konsumsi. 1. Arti kelas sosial. Kelas sosial disebut juga sebagai sosial. Posisi sosial atau social standing adalah posisi relatif seseorang terhadap orang lain pada satu dimensi atau lebih yang dipandang oleh masyarakat memiliki nilai atau penghargaan tertinggi. Yang kedua, sifat kelas sosial. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai kelas sosial antara lain: 1. Kelas sosial bersifat multidimensi. Kedua, kelas sosial bersifat hierarki. Ketiga, kelas sosial membatasi perilaku. Keempat, kelas sosial bersifat homogen. Kelima, kelas sosial bersifat dinamis. Keenam, kelas sosial sebagai kerangka referensi. Ketiga, kategori kelas sosial. Para ahli sosiologi belum menunjukkan kesepakatan mengenai berapa banyak klasifikasi kelas sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Pilihan terdapat beberapa banyak klasifikasi kelas sosial yang akan digunakan tergantung pada seberapa rinci peneliti meyakini bahwa diperlukan penjelasan yang cukup tentang sikap dan perilaku yang sedang diteliti. Keempat, selanjutnya, pengukuran kelas sosial. Sama dengan tingkat tertentu, mereka belum memiliki kepastian tentang dimensi-dimensi yang mendasari struktur tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, mereka telah menggunakan teknik pengukuran dengan rentang yang luas, yang diyakini merupakan pendekatan yang cukup baik tentang kelas ekonomi. Ada 3 di antaranya adalah: 1. Ukuran subjektif. Kedua, ukuran reputasi. Dan ketiga, ukuran objektif. Yang kelima, aplikasi kelas sosial dalam perilaku konsumen. Aplikasi konsep kelas sosial dalam perilaku konsumen diperoleh berdasarkan hasil riset tentang kelas sosial dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Beberapa di antaranya ditemukan sebagai berikut: 1. Pemakai, mode, dan belanja. Kedua, pemanfaatan waktu luang. Ketiga, tabungan, pengeluaran, dan kredit. Keempat, kelas sosial dan komunikasi. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yang bagian D, pengaruh budaya, subbudaya, dan lintas budaya. Budaya merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Budaya antara satu negara dengan negara lainnya juga berbeda-beda, sehingga menjadi penting untuk dipahami oleh pemasar yang melayani pasar internasional. 1. Arti dan sifat budaya. Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diperoleh atau
dipelajari yang diterima oleh masyarakat tertentu secara turun-temurun. Adapun keyakinan-keyakinan yang mengandung beberapa kriteria, yakni A. Dilihat dari jumlah nilai relatif sedikit, B. Nilai merupakan panduan bagi perilaku yang dianggap tepat dari segi budaya, C. Nilai bersifat tahan lama atau sulit diubah, D. Nilai dikaitkan dengan suatu objek, E. Nilai diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Selanjutnya yang kedua, karakteristik budaya. Ruang lingkup dan kompleksitas budaya dapat dipahami secara lebih utuh dengan memerhatikan beberapa karakteristik yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai-nilai budaya adalah dipelajari. Yang kedua, nilai-nilai budaya merupakan panduan untuk perilaku. Yang ketiga, nilai-nilai budaya bersifat permanen. Yang keempat, nilai-nilai budaya bersifat dinamis. Yang keenam, nilai-nilai budaya dipegang secara luas. Yang ketiga, materi ketiga yakni mengidentifikasikan nilai-nilai budaya. Identifikasi terhadap budaya suatu masyarakat dapat dilakukan dengan cara 1. Studi etnografi. Yang kedua, inventory nilai-nilai budaya. Yang ketiga, jasa riset. Dan yang keempat, analisis isi terhadap literatur dan media masyarakat. Yang keempat, nilai budaya dan perilaku konsumen. Nilai-nilai budaya yang didefinisikan sebagai keyakinan terhadap suatu keadaan umum yang secara disignifikan sebagai keyakinan terhadap suatu kedepannya maupun perorang sosial bernilai untuk dicapai atau diperjuangkan. Selanjutnya yang kelima, hubungan budaya dengan produk. Dalam perilaku konsumen ada 5 peran yang dimainkan oleh suatu produk sebagai simbol yang merefleksikan nilai-nilai budaya. 1. Produk merupakan alat atau media komunikasi tentang status sosial. Yang kedua, produk merupakan alat atau media ekspresi diri. Yang ketiga, produk merupakan alat atau media berbagai pengalaman. Yang keempat, produk merupakan sesuatu yang bersifat hedonis. Yang kelima, produk merupakan sesuatu yang memberi pengalaman. Selanjutnya, materi yang selanjutnya nomor 6, yaitu hubungan budaya dengan konsumsi. Budaya tidak hanya mempengaruhi apa yang diekspresikan oleh suatu produk, tetapi juga mempengaruhi bagaimana sebuah produk dikonsumsi. Nilai-nilai budaya tercermin dalam ritual yang dilakukan konsumen ketika mengonsumsi produk tertentu. Yang ketujuh, implikasi sosial nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya bisa bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Materialisme adalah suatu nilai budaya yang berdampak positif pada masyarakat. Nilai budaya seperti itu telah menyebabkan sebagian masyarakat memiliki standar hidup yang lebih tinggi, dan hal itu berdampak pada makin lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Nilai-nilai budaya juga bisa menyebabkan terjadinya konsekuensi konsumen yang tidak diinginkan. Konsumsi yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi ketagihan. Kasus-kasus kecanduan obat-obatan terlarang dan perokok berat merupakan beberapa contoh yang bisa ditemukan. Baiklah, sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada terjadi salah dan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.